konteks hukum sebenarnya, sebelum kita masuk ke tindakan ya, ini saran saya memang harus dibutuhkan suatu pertimbangan dengan baik. Jadi jangan dikit-dikit dilaporkan, jangan dikit-dikit digugat, seperti itu ya, karena ini menyangkut, harkat seseorang gitu. Dalam arti, memang secara pencemaran nama baik berdasarkan, pasal 310 KUH pidana, itu juga, ibaratnya juga menyerang kehormatan kita kan, yang ibaratnya hal-hal diri kita yang tadinya sudah bagus sedemikian rupa kita, eee apa namanya, nama baik kita terjaga, dengan adanya kejadian itu mencorengkan diri kita untuk di publik seperti itu. Nah, itu hal-hal yang kita harus, pertimbangkan lebih baik baru melakukan tindakan. Nah, dalam hal ini berawal dari somasi ataupun upaya lanjutannya itu di ranah pengadilan, itu bisa saja dilakukan keduanya. Tapi, dalam konteks ini ada 2 yang ingin disampaikan. Misalkan dia ingin mengajukan, apa yang dideritanya dia udah cukup parah gitu ya, dengan apa yang dilakukan di media sosial gitu. Nah, itu bisa saja dilakukan somasi, pertama. Dan yang kedua juga bisa langsung melaporkan, polisi dengan ketentuan pidana, untuk melakukan pencemaran nama baik tadi. Nah, tapi kalau dalam konteks ini, ranahnya kalau ketika kita melakukan perdata, itu hanya ke ganti rugi. Tetapi kalau ke pidana, itu efeknya membuat orang itu masuk penjara. Dalam arti dia, membuat jerak seperti itu. Nah, ini tergantung dari bagaimana kita melihatnya. Tapi kalau kita, fokus hanya ke ganti rugi, ya sudah kita masukkan saja ke dalam gugatan perdata gitu. Tapi kalau misalnya dia sudah kita kasih itikat baik, sudah kita tegur, kita sudah, peringatkan dengan baik, tapi dia masih tetap begitu, ya sudah kita lakukan saja, notabene laporan polisi agar dia jerak. Tapi tujuannya ini harus saya, luruskan, kalau pidana dia masuk ke penjara atau hukuman yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentunya. Tapi kalau perdata hanya berdasarkan dari kerugian yang diderita. Nah, jadi kalau pertanyaan dari Mbak Sinta tadi, itu bisa keduanya, dalam arti tapi didahulukan lebih baik, di, somasi tadi, karena biar kita lihat jelas poin-poinnya apa. Misalkan contohnya dalam hal ini di kasusnya masih di PTS Teh, Indonesia Makmur, ya kita melihat di situ apa sih yang kerugian-kerugian diderita oleh si pihak, Gadoy gitu ya, melakukan, statement di Twitternya terhadap PTS Teh gitu. Nah, di situ kan permintaannya jelas ketika ada sumbernya dari si Gadoy masuk ke diterima oleh si pihak ST, maka ST juga melihat kayak ini bisa menurunkan citra kita juga, ini bisa melihat dari sisi menurunkan nama baik kita juga dan sebagainya. Dan juga pihak Gadoy juga menjelaskan apa yang ada di dalam benaknya itu kayak, seperti halnya, "Ini yang aku rasakan loh, ini yang saya rasakan bahwa ini ada yang namanya kemanisan, apa," tapi itu sifatnya relatif. Jadi untuk, benang merah apakah ini benar atau tidak, dalam hal ini sama-sama mempunyai perlindungan hukum yang sama. Di mana adanya undang-undang perlindungan konsumen. Undang-undang perlindungan konsumen ini melindungi si pihak konsumen maupun produsennya, seperti itu. Contoh kalau konsumen menerima dengan, harga atau rasa yang sesuai dengan, yang dijual oleh PT ST Indonesia, seperti itu misalnya. Tapi kalau dalam konteksnya ST Indonesia, juga harus memberikan kewajiban kepada konsumen untuk mencantumkan, dalam hal ini seperti obat gitu ya, ada indikator atau apa sih, isi-isi kandungan yang ada di dalamnya itu. Nah, itu juga sama-sama mempunyai, perlindungan hukum yang sama. Tapi kalau memang ada merasa dirugikan atau apa, ini bisa masuk ke ranah, upaya hukum, dalam arti diawali oleh somasi dulu, biar ketika, pihak sana melakukan apa namanya, mengindahkan kata-kata yang diajukan oleh si ST, maka ini juga bisa, dilakukan mediasi dan bahkan bisa juga nggak sampai apa namanya, upaya hukum lanjutan yaitu ranah pengadilan, tapi cukup di mediasi saja. Dalam hal ini di cerita, kasus yang beredar ini kan sampai udah mediasi atau perminta maafan, seperti itu. Nah, itu balik lagi kepada para pihaknya ini mau seperti apa, tapi keduanya sama-sama mempunyai bisa melakukan upaya hukum, seperti itu. Baik, Mas Andika, lalu jika kita bicara mengenai ganti rugi begitu ya, sebetulnya selama ini seperti apa sih skema penghitungan dari ganti rugi? Kan banyak sekali misalnya yang memang ganti ruginya material jelas begitu ya terlihat. Tapi untuk dari imaterial sendiri seperti apa selama ini dari kasus somasi-somasi yang pernah ada? Iya, dalam hal ini kan kita harus, tolak ukurnya mengukur apakah ini kerugian yang diderita worth it atau setimpal nggak dengan apa yang sudah kita perjuangkan, kan seperti itu. Nah, dalam hal ini balik lagi, apa yang dimintakan nantinya dalam pengadilan, dalam hal ini sudah gugatan, itu silahkan,
para pihak atau selaku dalam hal ini biasa dikuasakan oleh pengacara, silakan saja diajukan berapa yang diderita dan berapa banyak yang merasa dirugikannya itu tertulis tertuang. Tapi semua itu balik lagi nanti prosedur hukum yang berada itu balik lagi keputusan dari putusan hakim yang menilai bahwa misalnya apakah benar 3 kilo gula itu benar-benar ada di ST Indonesia untuk satu gelas. Nah itu kan kita juga harus melihat dalam satu gelas secara rasional hakim juga melihat, oh masa 3 kilo di dalam satu gelas kecil ya itu diminum ya udah pasti kalau kalau secara umur apalagi orang tua yang umurnya sudah lanjut usia itu juga bisa menjadi diabetes langsung kan gitu. Tapi kalau memang enggak, nah jadi hal-hal itu masih ada relativitas yang harus hakim pertimbangkan baik kalau memang ini arahnya ke gugatan pengadilan gitu ya. Jadi itu yang harus dilihat juga oleh hakim kalau memang kerugian yang besar secara pencemaran nama baik atau tidak ada izinnya dalam hal ini brandingnya gitu ya untuk pembuatan dari namanya itu sendiri, ya itu juga hakim juga bisa memutuskan ini ditolak gitu atau enggak Baik, ini bisa jadi ranahnya baik. tidak bisa gitu.